Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kembali kami mewakili dari Wihara Budayana Surabaya dan Wihara BDC ikut mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Ibu almarhumah Ibu Lisila Santi Handoko. Dapat kita lihat di karangan bunga ada tulisan bahasa Pali, ya. Sabe sangkara anicca, segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Ini sebuah pesan kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga yang mengirim dan kita semua yang membaca. Diingatkan oleh ajaran Sang Buddha bahwa segala sesuatu yang terbentuk di dunia ini, segala sesuatu yang terdiri dari paduan unsur-unsur ini tidak kekal adanya. Unsur-unsur pembentuk jasmani manusia ini kurang lebih dijelaskan oleh Sang Buddha ada 4 unsur jasmani, di samping juga unsur-unsur rohani pun juga tidak kekal. Menurut tradisi penanganan kematian ini juga ada kaitannya dengan unsur-unsur pembentuk jasmani manusia. Agar unsur jasmani manusia yang terdiri dari unsur padat, ada yang mengatakan dari manusia berasal dari unsur tanah, biar menyatu dengan tanah maka penanganannya dikubur, ya, langsung, ya kan, ditanam menyatu dengan unsur alam, ya. Ini dengan satu pertimbangan juga, di samping segera menyatu dengan unsur alami pembentuk jasmani manusia, namun juga ada pertimbangan keluarga mempunyai tempat, ya, tempat pusaran itu nanti sebagai tempat peringatan bagi keturunannya untuk memberikan penghormatan. Kemudian dalam tubuh kita ada unsur api. Bagaimana biar menyatu dengan unsur api? Dengan cara dikremasi, ya, unsur api. Di kalangan umat Buddha itu juga banyak yang dikremasi. Nanti setelah dikremasi ada yang ditunggu-tunggu. Kalau kalangan-kalangan tertentu, para rohaniwan agama Buddha itu yang ditunggu-tunggu sisa-sisa kremasi, sisa-sisa pembakaran yang sering disebut dengan relik. Relik itu ya abu juga bisa, tulang juga bisa, ada juga yang berbentuk kristal-kristal. Ternyata unsur-unsur pembentuk jasmani manusia ini, kualitas terakhirnya itu bisa dipengaruhi oleh kualitas seseorang ketika hidup menjalankan sila dan kemoralan. Kalau seseorang menjalankan sila dan kemoralan, menjalankan dhamma, ya, kualitas akhirnya itu juga ada yang berbeda. Kalau dikubur, ya, ada juga tubuh jasmani manusia ini tidak hancur, ya, ada yang tetap utuh. Kalau dibakar juga ada juga bentuk kristal-kristal atau membentuk relik-relik. Ini kategori adalah orang yang suci. Namun sebetulnya tidak selamanya disimbolkan itu orang suci. Ada beberapa orang yang dikubur itu tetap utuh jasmaninya. Setelah diteliti ternyata tanah yang dikubur itu penuh racun, mengandung racun, sehingga mikroba-mikroba itu tidak mau. Ya. Kemudian yang dikremasi pun juga ada juga membentuk tulang-tulang yang berwarna-warni. Ini tidak selamanya juga menunjukkan kesucian seseorang. Semasa hidupnya orang ini suka mengkonsumsi obat rematik, ya, itu juga bisa membentuk kualitas tulang yang berbeda dengan tulang-tulang yang lain. Memang ada juga kristal-kristal, ya, itu yang disebut dengan relik. Ini sebagai inspirasi bagi umat Buddha bahwa orang jahat itu kalau dikremasi tidak keluar reliknya, hanya orang-orang tertentu saja. Dikatakan di dalam teori agama Buddha adalah energi positif yang terserap, ya, itu bentuk kristal-kristal biasanya disimpan, ya. Kemudian dalam tubuh kita ada unsur air. Bagaimana biar menyatu dengan air? Penanganannya jenazah itu ditenggelamkan, ya, ditenggelamkan atau dihanyutkan. Masih ada juga Osama bin Laden itu dulu ditenggelamkan juga karena tidak ada yang terima, ya.
Ada juga dihanyutkan, tapi sekarang kan sudah jarang. Di zaman Sang Buddha ada beberapa orang yang tidak mampu, itu tidak mempunyai biaya, itu dihanyutkan di sungai. Kapan hari sempat juga, waktu ada COVID itu banyak, karena terlalu banyak mayat-mayat, ada beberapa yang dihanyutkan. Sekarang kan tidak boleh lagi ya. Kemudian ada istilah pemakaman angin. Pemakaman angin itu ditaruh saja di alam terbuka, bisa di hutan-hutan. Di zaman Sang Buddha itu juga ada, maka ada Wijaya Sutta itu karena mayat-mayat tidak dikremasi, tidak dikubur, ditaruh gitu saja ya. Sekarang pun juga ada di Bali di Trunjang ya, itu tidak dikubur, tidak dikremasi, ditaruh di bawah pohon saja. Kemudian ada penanganan yang lain di Tibet ya, pemakaman langit untuk makan burung-burung pemakan bangkai ya. Walaupun tidak kasihan ya, jasmaninya sudah tidak ada gunanya lagi, alias ini untuk makan-makan, untuk lebih berguna dan bermanfaat juga bagi makhluk-makhluk lain. Toh dikubur juga dimakan cacing-cacing juga ya. Itu penanganan apapun berdasarkan tradisi dan keyakinan masing-masing. Yang terpenting dalam agama Buddha, kita merawat ya, di samping merawat jasad jasmaninya, merawat sukmanya atau arwahnya, arus kesadaran ini. Apabila arus kesadaran ini belum terakhir di alam bahagia, maka kesempatan bagi keluarga-keluarga untuk memberikan dukungan. Di dalam agama Buddha ada satu keyakinan, ada dua berkaitan dengan orang meninggal. Orang meninggal itu ada yang langsung tumimbal lahir, tidak ada tempat perhentian bagimu di perjalanan. Jadi begitu meninggalnya seseorang, seketika itu juga langsung diikuti kelahiran berikutnya. Kemudian ada lagi masa transisi. Masa transisinya 49 hari. Maka ada masa transisi, kesempatan bagi keluarga. Sekiranya yang meninggal itu kebaikannya kurang, kesempatan bagi keluarga untuk mengirim pelimpahan-pelimpahan jasa, untuk mempengaruhi, untuk membekali, untuk melengkapi kebaikan-kebaikan untuk telahnya di alam bahagia. Ada yang setiap hari selama 49 hari, ada yang menggunakan 7 kali 7, setiap 7 hari sekali ya, diakhiri 49 hari. Ada yang terakhir 40 hari adalah hari yang menentukan sekali, karena detik-detik terakhir mau menjelang kelahiran itu sangat penting sekali. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, secara pasti kita tidak tahu saat ini Ibu almarhumah saat ini terlahir di alam yang mana. Ya, sudah menjadi kewajiban bagi keluarga dan bagi kita semua sedharma memberikan dukungan lewat pelimpahan-pelimpahan jasa, lewat belajar dharma, kebaikan belajar dharma, membaca sutra tadi, kita limpahkan untuk almarhumah. Semoga menjadi harapan keluarga dan harapan kita semua, Ibu almarhumah segera menikmati alam surga bahagia, benar-benar menjadi kenyataan, dan keluarga yang ditinggalkan segera merelakan dan melepaskannya. Ditinggal kematian orang yang sudah berkumpul sekian puluh tahun tidak gampang, tidak mudah. Sekalipun sudah jadi rohaniwan agama Buddha, saya sering melihat ada beberapa romo, ada beberapa biku, di saat orang banyak itu ya seolah-olah menerima, tapi di saat sendirian itu banyak juga yang nangisi orang tuanya yang telah meninggal. Artinya belum sepenuhnya menerima dhamma ajaran Sang Buddha itu. Marilah Bapak Ibu kita berdoa, bukan saat ini saja, kita senantiasa mengirim pelimpahan jasa bagi beliau. Semoga dengan kebajikan yang kita lakukan, dengan kebajikan yang dimiliki beliau, benar-benar akan segera mengkondisikan arwah beliau untuk menikmati alam bahagia. Sadu, sadu, sadu.